Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada pembicaraan kali ini kita akan membahas tentang bab 9, yaitu meraih syafaat dan rahmat dengan bersolawat. Ini berkaitan dengan refleksi Rabiul Awal. Membaca salawat kepada Rasulullah lebih kuat untuk menghapus dosa daripada air terhadap api. Dan mengucapkan salam kepada Rasulullah lebih afdol dari memerdekakan budak. Cinta kepada Rasulullah lebih afdol daripada mengorbankan jiwa. Dan daripada mengangkat pedang fisabilillah. Ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Pernyataan sahabat Abu Bakar ini patut dijadikan renungan bagi umat Islam betapa agung nilainya bersalawat kepada Nabi. Selain sebagai pembuktian cinta yang mendalam kepada sang Nabi, bersalawat adalah satu-satunya perintah yang juga dilakukan oleh pemberi perintah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menyatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sudah jelas bahwa ayat di atas memberi suatu penegasan bahwa membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW merupakan suatu ibadah yang sangat terpuji. Serta seruan kepada umat Islam dimanapun dan kapanpun saja untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi menurut pemaparan Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya, bersalawat di sini artinya kalau dari Allah berarti memberi rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat. Salawat ini substansinya dalam rangka mengagungkan derajat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tradisi mengagungkan, sebagian besar masyarakat muslim membiasakan berdiri ketika membaca Surah Al-An'am. Sebagaimana sebenarnya tradisi berdiri yang tujuannya menghormati ini bukan hanya tradisi di Islam saja. Kita lihat ketika upacara bendera merah putih dilaksanakan pada hari Senin di sekolah-sekolah, setiap tanggal 17 Agustus maupun pada waktu yang lain, itu mesti berdiri. Dan pada saat bendera merah putih dinaikkan bersamaan dengan lantunan Indonesia Raya, seluruh peserta upacara diharuskan untuk berdiri yang tujuannya adalah menghormati bendera merah putih dan mengenang para pejuang bangsa. Jika dalam upacara bendera saja harus berdiri, tentu berdiri untuk menghormati Nabi Muhammad SAW lebih layak dilakukan sebagai ekspresi dari bentuk penghormatan. Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Zikra al-Maulid An-Nabawi halaman 29-30 menyatakan, sebagian besar para imam ahli hadis menganggap baik berdiri ketika disebutkan sejarah kelahiran Nabi. Dalam satu kisah, saat Imam Taqiyuddin As-Subki bersama para ulama lain di masanya mendengar untayan syair Nabi Muhammad SAW karya Yahya bin Yusuf As-Sarsari. Pada bait kedua,
Imam As-Subki berdiri seraya mengikuti syair Asar-Sari yang kemudian diikuti oleh hadirin yang lain. Tiba-tiba mereka semua merasakan aura yang luar biasa. Dari peristiwa ini sangat wajar bila pada 600-an tahun berikutnya Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim dalam Maulid Al-Barzanjinya mengatakan bahwa berdiri di saat pembacaan Surah Al-An'am atau penontonan kisah Rasulullah merupakan tradisi yang dianggap baik oleh ulama. Mengingat tujuan mulianya itu mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain bersalawat itu ada unsur ta'abudi dan mengagungkan Rasulullah. Bersalawat sebagai salah satu bukti rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tataran praktik, bersalawat yang sering dipakai oleh mayoritas umat Islam yang sangat mencintai dan menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain sholat munjiat, ada sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat tibil qulub, dan lain-lain. Kebanyakan redaksi-redaksi sholawat tersebut tidak disusun oleh Nabi sendiri, akan tetapi disusun oleh para ulama dan aulia yang keilmuan dan ketakwaannya tidak diragukan lagi. Meski begitu, redaksi sholawat tersebut tetap baik untuk kita amalkan berdasarkan hujah-hujah konkret para ulama. Sejarah mencatat, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan laki-laki Arabi, wong desa lah kasarannya, yang sedang berdoa dalam sholatnya. Doanya seperti ini: Wahai Tuhanku yang tidak terlihat oleh mata, tidak dipengaruhi oleh keraguan, tidak dapat diterangkan oleh pembicara, tidak diubah oleh perjalanan waktu, dan tidak terancam oleh malapetaka. Tuhan yang mengetahui timbangan gunung, takaran lautan, jumlah tetesan air hujan, jumlah daun dan pepohonan, jumlah segala apa yang ada di gelapnya malam dan terangnya siang. Satu langit dan satu bumi tidak menghalanginya ke langit dan bumi yang lain. Lautan tidak menyembunyikan dasarnya. Gunung tidak dapat menyembunyikan isinya. Jadikanlah umur terbaikku bertemu denganmu. Setelah laki-laki itu berdoa, Nabi memanggilnya dan memberikan hadiah emas, dan beliau berkata kepada laki-laki itu, Aku memberimu emas itu karena pujianmu yang bagus kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas, sholawat itu intinya adalah doa yang bertujuan mengagungkan dan bukti cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun redaksinya, baik itu langsung dari Nabi seperti sholawat Ibrahim ataupun yang merupakan karya ulama, tetap ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kepada Rasulullah merupakan sebab bagi Allah untuk bersolawat kepada yang mau bersolawat. Nabi Muhammad SAW menyatakan, barang siapa mengucapkan solawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Sebagai insan yang selalu mengharap tetesan rahmat dan berkah dari Allah, maka semestinya kita sebagai umatnya senang dan mengistiqomahkan bersolawat. Kan Allah dan malaikat juga bersolawat. Sayyidina Abu Bakar berkata, membaca solawat kepada Rasulullah lebih kuat untuk menghapus dosa daripada air terhadap api. Dan mengucapkan salam kepada Rasulullah lebih afdol dari memerdekakan budak. Dan cinta kepada Rasulullah lebih afdol daripada mengorbankan jiwa dan daripada mengangkat pedang fisabilillah. Ini luar biasa ya. Kalimat malaikat di sana boleh dibaca nasab sebagai ataf kepada isim inna, boleh rofa ataf kepada mahalal isim inna,
yaitu mubtada. Imam Mujahid mengatakan dalam tafsirnya mengutip perkataan Abdul Aliyah, salawat kepada Allah kepada nabinya yaitu pujian atasnya di sisi para malaikatnya. Dan salawat malaikat kepada nabi yaitu doa untuk nabi. Kalau Imam Tobari mengatakan dari riwayat Ibnu Abbas, Allah dan para malaikatnya memberikan berkahnya kepada Nabi Muhammad. Bisa juga dengan makna merahmati. Imam Ibnu Abi Zamanin Al-Maliki mengatakan, yusallun maknanya Allah mengampuni dan malaikat memintakan ampun. Dan manusia disuruh juga memintakan ampun untuk Rasul. Dalam tafsir Tobari, Ibnu Abi Hatim Mawardi Durrul Mansur Sayuti ada hadis seperti ini. Semua ulama sepakat bahwa hukum membaca sholawat pada Nabi dalam sholat wajib dan di luar sholat dengan mengacu ayat Quran itu hukumnya sunnah. Menurut kalangan Hanafiyah, hukum membaca sholawat di luar sholat wajib seumur sekali. Maksudnya wajibnya 1 kali aja. Menurut pendapat yang bisa dijadikan mazhab, disunahkan mengulang-ulang bacaan sholawat saat mengingat Nabi meskipun masih dalam satu majelis. So, tadi kita sudah bahas tentang sholawat ya, bagaimana bersolawat kepada Nabi. Semoga kita bisa istiqomah melantunkan sholawat dan mencintai Nabi kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bab berikutnya, bab 11 tentang 3 hal yang membawa keberuntungan, kita lanjutkan di pembicaraan berikutnya. Wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.